imam dan 2 kategori pelajar ini masing-masing juaranya kemudian di di voting. Ada voting melalui damaindonesiaku.id dan itu dilakukan seminggu setelah selesai MTQ. Jadi ada waktu selama 1 minggu teman-teman ini ditayangkan di damaindonesiaku.id dan kemudian masyarakat memberikan voting. Nah, 4 dari imam ini 2 terbanyak votingnya, votersnya, mereka yang insya Allah kita akan berikan hadiah umroh. Kemudian dari kategori pelajar 1 dari 2 kategori yang terbanyak votersnya juga akan diberikan umroh. Jadi alhamdulillah pelaksanaan MTQ kita kemarin ini dan dukungan semua pihak, semua sponsor, Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, damaindonesiaku.id, kemudian semua sponsor yang ada. Selain hadiah-hadiah kejuaraan yang kita siapkan kemarin, kita juga masih akan memberikan 3 paket hadiah umroh kepada para imam. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua, bukan cuma para juara tapi termasuk juga untuk bisa melaksanakan MTQ berikutnya dengan lebih baik dan kerjasama juga insya Allah lebih baik. Sebelum itu kami mohon arahan dari Pak Menteri terkait pelaksanaan ini dan juga ke depan kira-kira MTQ kita ini akan mau diapakan, dan sudah ada pembicaraan singkat. Insya Allah dengan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin tahun ini akan melaksanakan MTQ nasional imam. Insya Allah tahun ini bersamaan juga dengan 40 tahun Yayasan Wakaf Al-Muhajirin ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyin laha tariqataha wa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mabad yang saya hormati rekan-rekan pengurus IPIM, Pak Sekjen, Pak Ketua dengan Pak Bendahara, Pak Sekaligus Ketua Yayasan Al-Azhar, dan kemudian sahabat kita yang sponsor utama dari kegiatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah, teman-teman dari TV One ya. Saya selaku pribadi maupun sebagai ketua umum IPIM dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, tentu juga sebagai Menteri Agama, Rektor PTX juga akan terlibat di situ. Dewan Hakimnya yang bersyukur ya bahwa memang Al-Quran tidak bisa dibendung, tidak bisa lagi dibendung keberadaan Quran. Penerbitan yang paling laku di Amerika sekarang ini menurut majalah perbukuan adalah Quran. Kayak pisang goreng itu orang beli Quran. Di Eropa juga seperti itu. Tidak ada agama yang paling cepat berkembang sekarang ini adalah Islam. Islam is the fastest growing religion in the world today. Paling cepat berkembang dan mualaf makin bertambah. Apalagi Istiqlal. Semenjak kami di sini hampir tiada hari tanpa agama Islam. Jadi ada pendeta, cuma kita tidak mau berkuat-kuat di sini. Ada pejabat, ada konglomerat. Semenjak kami di sini pertama kita kerjasama dengan pihak-pihak luar ya. Apalagi pasca kehadiran Paulus ya, ini semakin tukang keolahan, makin banyak orang masuk Islam, orang asing, orang Korea, orang Jepang, orang Barat ya, orang kita sendiri ya. Dan mereka itu semuanya cinta terhadap Al-Quran. Karena itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang mau mengambil alih atau melanjutkan menindaklanjuti
keberadaan Al-Quran sebagai satu trendsetter perkembangan intelektual dunia sekarang ini. Jadi apa yang kita lakukan kemarin MTQ antara para imam itu diharapkan juga menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk penggalangan massa dan penggalangan umat ke depan. Ya, mungkin sedikit artinya buat teman-teman sponsor ya, tapi besar artinya apalagi bersama dengan media kan. Itu kan jadi viral banget itu kemarin acara kita di Bekasi itu. Saya kira salah satu kegiatan yang sangat tidak kalah viralnya dengan MTQ nasional itu adalah MTQ Imam kemarin. Ya, apalagi dengan ada hadiah tadi umrah itu luar biasa ya. Nah, saya selaku pribadi sangat bangga, terima kasih karena kita bisa melaksanakan seperti ini. Kemudian juga yang kedua, saya juga mendukung agar MTQ ini berkelanjutan. Jangan hanya seperti pertama, tapi nanti juga yang terakhir. Ya, harus ada yang kelanjutan dan seterusnya. Kemudian caranya seperti apa? Ya, saya kira dari swasta ke swasta. Karena kalau dari negara itu etatisme yang muncul di sebuah negara itu sekarang tidak banyak pendukungnya. Tapi yang bagus itu kalau dari masyarakat untuk masyarakat kepada masyarakat. Nah, ini dari masyarakat kepada masyarakat, masyarakat yang menyelenggarakan, masyarakat yang menjadi pesertanya, masyarakat juga yang memberikan apresiasi, memberikan sponsor. Itu lebih alami dan lebih natural dan tidak ada di negara lain seperti itu. Boleh kita cari keliling dunia, nggak ada jurusan pengkajian Quran di Indonesia, nggak ada duanya di dunia. MTQ nasional kita itu mulai dari tingkat desa, lurah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota madya, naik ke tingkat wilayah, naik tingkat provinsi. Nggak ada di dunia ini seperti itu. Sistematikanya itu jadi seperti acara nasional besar selalu dihadiri oleh presiden negara. Kemudian ada 25 event MTQ, apakah MTQ buruh, MTQ PGRI guru-guru, kemudian MTQ Polri, MTQ narapidana, MTQ Polri, MTQ TNI, MTQ Angkatan Laut, MTQ Angkatan Udara, kemudian juga MTQ mahasiswa, MTQ wartawan, MTQ nasional, SCTP, kemudian juga MTQ imam lagi hari ini ya kan. Ada lagi MTQ di luar negeri, MTQ TKW di Hongkong, MTQ di TKW di Philadelphia, MTQ. Jadi semua MTQ ini menjadi milik Indonesia. Ya, jadi saya kira teman-teman sudah saatnya berpartisipasi secara aktif menjadi faktor yang sangat penting di dalam syiar agama Islam. Jadi bukan hanya tujuan kita itu mencetak seorang karya yang populer, tapi juga ini berkontribusi langsung terhadap syiar agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, kita terima kasih kepada Yayasan Yayasan Monggo Kabar Majid yang mengelola masjid besar dan lembaga pendidikan besar juga di Bekasi. Manajemennya sangat-sangat profesional. Beliau lah yang memberikan sponsor dan gagasan sekaligus. Tapi tidak salah karena beliau juga adalah pengurus IPB. Dan saya kira kalau ini dimulai kemarin tahun 2024 yang dilahirkan lagi 2025, kehadiran teman-teman juga menjadi bagian yang tak terpisahkan itu luar biasa. Dan saya kira di sini juga sangat tepat teman-teman, karena di sini kan kantor pusatnya IDIK dan di sini juga LPTQ ini ada Pak Dr. Ramli Masenga ini yang dipercaya oleh pemerintah ya untuk mengelola LPTQ yang mengkoordinasi seluruh MTQ yang ada itu. Jadi tata aturannya, kemudian regulasinya segala macamnya
masuk penetapan Dewan Hakim. Itu tidak sembarangan kita menunjuk orang Dewan Hakim. Dewan Hakim terlibat kemarin itu Dewan Hakim Nasional tuh. Bahkan Dewan Hakim Internasional tidak ada Dewan Hakim yang karbitan. Itu betul-betul mantan kari internasional profesional. Kita berterima kasih kepada FSSI bahwa kepimpinannya Pak Dr. Muhammad Ramli ini, MTQ ini sudah semakin selling point Indonesia. Kami juga terima kasih kepada teman-teman dari Dewan Utama Indonesia yang juga secara terbuka secara langsung. Ini ini pintar sekali mengintip peluangnya. Ini orang-orang cerdas, orang hebat itu begitu. Biasa. Dan insya Allah ke depan kami akan bekerjasama dengan teman-teman semuanya ya. Bagi kita tidak ada tujuannya kecuali diialai kalimat Allah ini harus diangkat ke atas ya. Kita tidak menuntut balasan dunia. Ya akhirat insya Allah Tuhan yang ini tidak ada orang yang mengurus Al-Quran itu dari mundur, dari turunkan. Semua orang yang mengurus Al-Quran itu karirnya dan kehidupan dunianya semuanya meningkat. Ya, karena memang jaminannya kan Quran itu adalah mengorbitkan, melangitkan manusia kembali. Jadi Quran itu membumi untuk melangitkan. Quran itu turun dari langit untuk mengangkat kembali manusia naik ke langit. Jadi membumi untuk melangitkan. Kalau Quran turun tidak mampu melangitkan manusia, sedih. Tapi alhamdulillah di Indonesia Quran membumi untuk melangitkan kembali manusia. Karena kita ini kan makhluk langit, tercipta awalnya di surga, tapi jatuh ke lumpur bumi seperti ini. Untung ada Quran. Jadi Quran itu berfungsi 3 sebagai undangan untuk pulang kampung ke kampung halaman rohani kita di surga di sana. Ya. Kemudian Al-Quran itu juga berfungsi sebagai pedoman sekaligus. Ya. Jadi roadmap kita, peta jalan kita kembali. Dan yang ketiga fungsinya adalah berfungsi sebagai tiket. Quran itu tiket untuk masuk surga itu. Nah, jadi inilah Al-Quran. Siapa yang mengurus Al-Quran itu pasti akan terorbit. Teman-teman secara pribadi juga sebagai organisasi institusi, ya insya Allah tidak ada orang yang rugi mengurus Al-Quran. Semoga berkah rumah tangga kita, berkah anak-anak kita soleh-soleha, ya kemudian juga insya Allah husnul khatimah, ya, disukai dicintai masyarakat karena kita menebarkan energi positif ya. Demikianlah dari saya, semoga Allah berkahi kita semuanya. Allahumma biarlah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. 3 paket umroh ini Prof. Pertama melalui inisiasi damai.saku.id kita dapat 2 paket dari Asma Group ya, punyanya Ustaz Asma. Jadi 2 paket dari beliau, kemudian 1 paket lagi dari Yayasan Al-Muhajirin itu bahasa Bedin. Jadi kita alhamdulillah 3 paket ini insya Allah kita akan serahkan hari ini. Yang kita umroh dari juara kita 3 orang Ustaz. Jadi 3 orang ini 2 dari imam, 1 dari pelajar, juara pelajar. Yang berdasarkan hasil polling yang menerima voters terbanyak 2 orang, 2 terbanyak adalah Ustaz Khairul Amri Matonda. Yang mana? Ya, beliau ini imam di Masjid An-Nahl BSD di Icon ya. Kemudian beliau juara Hifzul Quran 15 juz dan tafsir. Jadi 15 juz dan tafsir. Satu aja Pak.
Oh, satu di Medan. Oke. Wah, jadi udah ini. Wah, udah kedua penelitiannya nggak dapat tawaran. Jadi kuliah di PTK nanti. Support di yayasan, alhamdulillah. Jadi yang kedua Ustaz Muhammad Soleh Makmur dari Masjid Al Azhar Jakarta Timur. Ya. Beliau ini juara qiraah sab'ah murattal. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang dari kalangan pelajar Ananda Ashar. Kalau dilihat beliau sudah hampir sama dengan imam. Beliau ini Ananda Ashar ini dari Madrasah Quran Fahmi bi Syauqi. Ya, ini dari mana? Daerahnya, ininya sekolah madrasahnya ini Bekasi ya? Bekasi. Oh Jati Asih Bekasi. Ashar ini juara hifdzul Quran 3 juz pelajar. Nah inilah 3 penerima. Mungkin kita langsung undang ke depan untuk bisa menerima, didampingi sama Ustaz Asmad dari Tikuan dan Ustaz Safiuddin untuk menerima di depan. Silakan. 3-3-nya depan sini. Silakan. Yang umroh, yang pertama Khairul Amri Matondang. Khairul Amri Matondang, silakan. Media nanti. Belum dikit dua media tidak kena semuanya. Aman? Ya, oke. Kemudian yang kedua Ustaz Muhammad Soleh Makmur. Tetap di sini ya, nanti ini ya untuk foto bersama ya. Muhammad Soleh Makmur dari Masjid Al Azhar Jakarta Timur, juara 1 qiraah sab'ah murattal. Kemudian Ananda Ashar dari Madrasatul Quran Fahmi bi Syauqi, hifdzul Quran 3 juz pelajar. Oke, alhamdulillah. Bisa foto bersama ya? Di mana? Oke, dekat Kiswah kita foto bersama. Teman-teman mohon maaf ikut di sini. Ustaz. Yang tadi ya, yang dapat pokoknya, kemudian para sponsor ya, TV One Pak Faiz silakan. Ya, ini di tengah ya. Ya, oke. Aman kan teman-teman? Aman? Yuk, silakan. Izin Bapak 1, 2, 3 lagi 1, 2. Oke. Oh ya, ini silahkan di sini ada makan siang sudah disiapkan semuanya, silahkan. Silakan. Ustaz. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. 2 paket umroh dari Aslam Group Internasional untuk para juara musabaqah tilawatul Quran tingkat nasional. Mudah-mudahan di event berikutnya para musabaqah tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan, Aslam Group juga memberikan hadiah umroh bukan sekedar tingkat nasional tapi sampai ke tingkat bawah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu Aslam Group hadir untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dan 2 kategori pelajar ini masing-masing juaranya